Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin, hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kita untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang tak terhingga, baik itu nikmat yang kecil, sepele, terlebih lagi nikmat yang besar yang kita rasakan. Kita wajib mensyukuri semuanya tanpa terkecuali. Karena itulah kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang kita di dunia ini tidaklah mungkin bisa hidup melainkan karena adanya curahan limpahan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan hendaknya kita berusaha untuk menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memudahkan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat tersebut malah menjauhkan kita dari peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan malah kita menyekutukannya dan mengkufurinya, waliyadzubillah. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada uswah kita, tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga salat tersebut sampai kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para atba'i tabi'in, serta orang-orang yang beriman yang mengikuti beliau dengan benar hingga tegaknya hari kiamat nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait tentang salat berjamaah, yang pada kesempatan sebelumnya kita telah singgung terkait dengan adab seorang makmum yang hendaknya dia berusaha untuk mendapati takbiratul ihramnya imam, karena dengan dia mendapati takbiratul ihramnya imam, dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar, di mana dia akan terlepas dari dua hal, yaitu dari api neraka dan juga dari sifat kemunafikan. Namun kadang kita saksikan di zaman sekarang ini betapa banyak orang yang lalai dan luput dari takbiratul ihramnya imam, karena mereka kurang bersemangat. Gejluk ini bukan mati lampu gejluk Iya, mereka banyak yang luput dari takbiratul ihramnya imam. Kadang-kadang bahkan menyengaja berangkat ke masjid kalau sudah dengar iqamah. Tentu ketika dia sudah sampai ke masjid bisa jadi sudah
tertinggal jauh dari takbiratul ihramnya imam, ya bahkan mungkin sang imam sudah masuk ke rakaat berikutnya. Ya, sungguh ini sebuah ya, keburukan yang hendaknya dijauhi oleh seorang muslim. Tapi berusaha untuk ya, datang lebih awal, syukur-syukur sebelum azan. Ya. Paling tidak pas azan datang. Ya. Paling enggak pas azan itu datang, ya. Sehingga bisa mendapati takbiratul ihramnya imam. Ya. Kemudian, ya kita juga sebagai seorang makmum ketika qadarullah ya terlambat masbuk, ya kita datang ke masjid, imam sudah memulai salat, maka hendaknya kita langsung mengikuti salatnya imam dalam keadaan apapun, baik imam sedang berdiri, imam sedang ruku, imam sedang sujud, imam sedang duduk, kita segera masuk ya, mengikuti salat berjamaah bersama imam. Hanya saja ya tetap yang dihitung rakaat adalah kalau kita mendapati rukuk bersama imam. Kalau kita mendapati rukuk bersama imam, walaupun hanya dengan membaca satu kali bacaan rukuk, subhana rabbiyal azimi, ya, atau ditambah wa bihamdi, hanya itu saja, itu sudah mendapatkan satu rakaat. Ya. Terlebih lagi kalau alhamdulillah bisa menyempurnakan membaca 3 kali. Sunnah ya, di dalam baca doa ruku ya kita baca sebanyak 3 kali ya. Dan tadi ya kemarin kita jelaskan pula, walaupun ya kita ketika melakukan ruku itu ya misalnya kok belum sampai shaf ya, qadarullah imam ruku, kita langsung ruku walaupun kita belum masuk sampai shaf kita. Ruku kemudian masuk shaf sambil dalam keadaan ruku berjalan, itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Dan salatnya sah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya di sini, khafillah rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizallahu taala menyampaikan terkait pembahasan yang ditujukan kepada seorang imam, di mana hendaknya seorang imam ketika mengimami ya, dan terkait dengan bacaan surat setelah surat Al-Fatihah, maka ketika posisinya dia salat berjamaah bersama makmum, diringankan bacaannya. Diringankan bacaannya. Jangan memperberat bacaan sehingga makmum merasa ya istilahnya terlalu lama ya, sehingga mungkin dia ada kesibukan, akhirnya enggak khusyuk, enggak konsen ya. Jadi kejadiannya demikian ya. Maka dalam hal ini dinukilkan di sini sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada Abu Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza shalla ahadukum lin-nas falyukhaffif." Nabi ya, memberikan arahan ya bagi seorang imam, apabila salah seorang di antara kalian salat bersama manusia, mengimami manusia maksudnya, falyukhaffif, maka ringankan. Ya, ringankan. Ya, ini terkait tentang bacaan. Ya, bacaan setelah surat Al-Fatihah ataupun ya, bacaan-bacaan yang lain bisa jadi. Ya, misal ayat doa istiftah kan banyak versinya, banyak riwayatnya. Mungkin ketika kita mengimami manusia ya dengan bacaan yang biasalah, jangan yang milih panjang banget ya, jangan milih yang pendek banget juga ya, istilahnya yang pertengahan. Fa inna fihi mudha'if was-saqim wal kabir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasan kenapa sih kalau kita jadi imam hendaknya kita meringankan bacaan, jangan memperberat bacaan menjadikan ya salat kita itu lama kalau kita berjamaah. Kenapa? Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ya ketika salat berjamaah terkadang jamaahnya, makmumnya itu ada orang-orang yang dhaif, lemah ya. Was-saqim, orang yang sedang sakit misalnya ya. Kemudian wal kabir, orang yang sudah sepuh, sudah tua ya. Yang mana mereka tentunya tenaganya ya, tidak seperti orang-orang muda. Tidak kuat berdiri lama ya. Jadi berdiri ya, baru berapa ya, detik saja sudah gemetaran kakinya. Kadang-kadang seperti itu orang sudah tua ya, kasihan. Apalagi kalau mungkin sedang sakit, menahan sakit ya. Jadi itu malah nanti akan memadaratkan ya.
Fa idza shalla li nafsihi wal yutawwil ma syaa. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, kalau kamu salat sendirian, silakan kamu perpanjang salatmu sesuai dengan kehendakmu. Ya, kalau sedang salat sendirian misalnya, ini maksudnya adalah salat sunnah tentunya, ya, karena kalau salat wajib ya hendaknya dilakukan secara berjamaah. Ketika salat sunnah ya tidak berjamaah ya, bersama manusia, terserah kamu mau baca ya, 1 juz, 2 juz, ya silahkan, tidak masalah. Atau misalnya surat Al-Baqarah yang hampir 3 juz dibaca ya, sekali rakaat, atau bahkan mungkin seperti yang pernah dilakukan Nabi SAW, tapi kan tidak sering ini ya, membaca 3 surat secara sekaligus ya. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa dibaca sekaligus dalam 1 rakaat. Boleh-boleh saja kalau kita sedang salat sendirian. Tapi kalau sedang salat bersama orang lain, kita mengimami, maka hendaknya kita ringankan bacaan kita. Baik, ini hadis yang sahih, derajatnya muttafaqun alaih ya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, serta ya dikeluarkan pula oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi ya, serta Imam An-Nasai ya. Sehingga hendaknya kalau kita posisinya sebagai makmum, sebagai imam ya, kita hendaknya jangan memperberat ya. Kecuali posisinya kita tahu di belakang kita orang-orang yang fresh semuanya ya, seperti kalau misalnya di pondok pesantren ya, di pondok pesantren santri-santri semua, nggak ada orang yang tua. Kalaupun tua dia istilahnya mungkin ya sudah terbiasa sholat lama misalnya ya, nggak ngeluh lah istilahnya, kuat dia karena sudah terbiasa misalnya. Sehingga ya biasanya kalau ya terkait dengan di pondok, apalagi kalau pas Ramadan, sholat tarawihnya biasanya sholatnya lama ya, 1 rakaatnya saja bisa mungkin membacanya ya, 1 halaman ya, bisa jadi bahkan ada yang sampai 2 halaman, 2 halaman setengah, kadang-kadang seperti itu. Apalagi yang ngejar 1 malam 1 juz, kadang-kadang ada ya program ya, di pondok-pondok pesantren 1 malam 1 juz ya. Sehingga nanti 1 bulan khatam ya 1 Al-Quran, terkadang demikian ada. Tidak masalah kalau memang dilihat makmumnya itu mampu semua. Ini aja terkadang kalau kita dapati ya, kita sendiri yang dulu ya pernah di pondok ya, pas jadi pengurus baru tahu ketika sholat tarawih kadang-kadang seperti itu ya, kita ngiranya juga untuk melatih anak-anak santri-santri, banyak mereka yang istilahnya kabur sholatnya di masjid kampung biasanya, karena nggak kuat barangkali ya ketika sholat berjamaah di pondok, bacaannya lama, nggak kuat, akhirnya dia sembunyi-sembunyi keluar ya, sholatnya di masjid kampung. Ini terkadang anak-anak yang kira-kira itu kuat ya fisiknya, tapi memang kadang-kadang keimanan di sini juga berpengaruh. Ya. Jadi kuat fisik, tapi ketika imannya lemah, ya, akan jadi lemah pula, ya, nggak kuat ya, untuk salat lama. Tapi sebaliknya kadang-kadang fisiknya lemah, bahkan bisa jadi cacat. Tapi ketika kekuatan imannya full, ya, itu terasa ringan. Ya. Ya, maka penting bagi kita juga untuk senantiasa memperhatikan keimanan kita, memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga akan memudahkan kita, ya, meringankan kita ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, hafilah rahimani wa rahimakumullah, Syekh menjelaskan terkait tentang ya, anjuran ketika di rakaat pertama hendaknya membaca surat yang agak panjang. Syekh mengatakan, italatul imam ar-raka'atul ula. Ya. Seorang imam hendaknya memanjangkan bacaan di rakaat pertama. Ya, di rakaat pertama, supaya nanti barangkali ada orang yang masbuk itu masih mendapati rakaat pertama, ya, masih mendapati rakaat pertama. Ya, ini alasannya. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, menceritakan tentang hal ini yang dilakukan oleh Nabi SAW dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia mengatakan, laqad kanat salatu dhuhri tuqa. Sungguh ya, salat zuhur telah ditegakkan. Ya. Fayadhabu dzahib ilal baqi'. Ya. Lalu ada satu orang yang dia pergi ke Baqi'. Ya. Baqi' ini nama sebuah tempat pemakaman yang berada di dekat Masjid Nabawi. Kalau sekarang itu
batasannya malah cuma tembok saja ya, tembok masjid kemudian tembok kuburan ya. Kuburan Baqi ya, karena diperluas ya. Kalau zaman dahulu nggak langsung ya, masjid berbatasan dengan kuburan Baqi, tapi sekarang berbatasan langsung. Ya. Baik. Fayaqdi hajatah, dia kemudian ya menunaikan hajat dia ya. Summa yatawadda, setelah itu dia berwudu ya. Summa ya'ti wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raq'atil ula mimma yutawwiluha. Lalu dia kembali ya, dan datang ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ternyata masih di rakaat pertama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan bacaan di rakaat pertama. Bayangkan ini ya, dulu lumayan jaraknya jauh ya. Jaraknya jauh dari Masjid Nabawi ke Baqi itu lumayan lah. Ya, walaupun enggak sampai sekilo ya, tapi lumayan jauh gitu. Ya, jadi berjalan ke Baqi, menunaikan hajat dia, selesai berwudu, kembali lagi ke Masjid Nabawi ya. Ternyata Nabi masih rakaat pertama. Ini saking lamanya Nabi SAW ya, ini memanjangkan bacaan rakaat pertama. Dan mungkin tujuannya agar tadi yang masuk itu bisa mendapatkan rakaat pertama ya. Ini ada anjuran bagi seorang imam ketika di rakaat pertama memilih bacaan yang panjang ya, agar memberi kesempatan barangkali ada yang masbuk ya untuk mendapatkan rakaat pertama, terutama sholat subuh ya, sholat subuh ya. Kenapa? Karena kalau sholat subuh ya banyak ya, kalau orang-orang yang masih muda ya, kalau sudah usia sepuh mungkin tidak ada kasus ini ya, tapi kalau yang masih muda-muda banyak yang ketika waktu subuh bisa jadi dia belum mandi jinabah, belum mandi junub ya. Bangun-bangun ketika subuh dia belum mandi junub, kan harus mandi junub dulu ya. Coba bayangkan kalau ya imamnya sholatnya ya diawalkan, kemudian bacaannya pendek ya, mesti nggak ke duman istilahnya ya, nggak dapat rakaat pertamanya, bahkan bisa jadi 2 rakaat lolos semuanya nggak dapat ya. Ini maka ada anjuran kalau sholat subuh hendaknya agak dikasih jeda waktu dari azan dan iqamahnya lumayan lama. Barangkali ada ya, yang dalam kondisi junub bisa mandi dulu dan bisa mendapatkan rakaat pertama bersama imam ya, takbiratul ihramnya imam kalau bisa seperti itu. Ya, dan tentu ini juga harus ada komunikasi imam dengan makmum ya, supaya bisa diketahui ya, bahwasanya kalau subuh qomatnya misalnya 15 menit atau 20 menit atau barangkali setengah jam setelah azan ya, tapi kalau sudah setengah jam kayaknya sudah terlalu pol ya, lama ya, khawatir nanti malah muncul matahari ya, paling tidak setengah jam setelah azan lah ya. Tadi untuk beri kesempatan barangkali ada yang dalam kondisi junub bisa ya, bersuci terlebih dahulu dan kemudian bisa mendapati ya, salat subuh bersama imam ya. Ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang berikutnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang salat berjamaah ya di sini. Dan ini pembahasan yang berikutnya ini terkait tentang makmum. Seorang makmum hendaknya tidak boleh mendahului imam ya. Dia cukup mengikuti imam saja. Yang namanya mengikuti itu ya setelah imam ya. Tapi mengikuti pula ini jangan sampai ya terlambat, apalagi imam sudah pindah rukun dia belum pindah ya, istilahnya ke rukun yang ketinggalan dia, jangan ya. Yang namanya mengikuti ya segera ya, tapi setelahnya langsung ya. Tidak berhenti lama, nunggu lama baru kemudian dia mengikuti ya. Kadang-kadang ada beberapa orang ya, kejadian ini ya yang Anda lihat langsung ketika sujud terakhir ya, imam sudah bangkit, sudah tahiyat, lama sekali sujudnya, mengakhirkan ya, mungkin karena dia pengen memperlama sujudnya, memperbanyak doa ya, bisa jadi di situ ya, bisa jadi di situ. Akhirnya lama ya, bisa jadi imam sudah baca, sudah sampai di sholawat, bahkan mungkin sudah mau doa yang 4 pelindungan, dia baru bangkit. Terkadang ada yang demikian. Tentu ini sesuatu yang tidak tepat ya. Karena namanya mengikuti ya berarti
segera setelah imam berpindah ya dia ikut ya berpindah gerakan, mengikuti gerakan imam. Ya, tidak ya terlambat. Apalagi kalau yang terlambatnya sampai berganti rukun ya. Misalnya ruku, dia memperlama ruku, imam sudah i'tidal, sudah mau ya sujud, dia masih ruku. Ini kan sampai ketinggalan dua rukun ya. Ya. I'tidal kemudian sujudnya sudah ketinggalan. Nah, ini tentu sesuatu yang tidak tepat, tidak tepat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan terkait sujud yang dilamakan di akhir karena mungkin alasan doa di sini kami ingin menyampaikan pendapat kami ya, walaupun mungkin tadi ada yang istilahnya berpendapat ya hendaknya tadi ada orang yang perlama sujud terakhir karena perlama doa ya. Dan ya, ini biasanya alasannya daripada enggak doa sama sekali ya, enggak doa sama sekali. Tapi alasan ini tentu bukan alasan yang kuat. Alasan yang kuat karena mengkhususkan sujud terakhir dengan berbanyak doa ini butuh dalil. Sedangkan tidak ada dalil yang mengkhususkan agar kita berdoa di sujud terakhir. Kalau pengen memperlama doa di tatkala sujud karena sujud itu termasuk posisi yang ya mustajab doa kita, harusnya yang diperlama itu adalah sujud di rakaat pertama. Kemudian berikutnya dengan tempo yang semakin rakaat akhir temponya semakin sedikit. Ya, artinya paling lamanya ketika pertama kayak baca surat kan surat paling lama dibacanya di rakaat pertama. Ruku yang paling lama ya di ruku pertama. Sujud yang paling lama ya di sujud pertama. Harusnya seperti itu. Ya. Sebagaimana tadi Nabi memperlama bacaan di rakaat pertama. Ya, kalau mau mengikuti sunnah seperti itu. Ya. Tapi kadang-kadang ada yang beralasan sujud pertama lupa nggak doa, kedua lupa nggak doa, kemudian ketika terakhir dia memperbanyak doa di situ, memperlamanya. Ya. Dan kalau ini didawamkan, artinya dilakukan secara terus menerus, ini sesuatu yang butuh dalil. Kalau nggak ada dalil maka hendaknya ditinggalkan. Ya. Kalau ada dalil, tafadhol ya dikerjakan, sampaikan ya juga kepada kami barangkali. Ya, kami bisa mempelajari dalilnya, mengetahui dalilnya apakah benar, sahih. Kalau bisa kan kita bisa ngamalkan bareng-bareng. Wallahu a'lam. Tapi yang setahu kami dalam masalah memperlama sujud khusus untuk rakaat ya, sujud terakhir ini tidak ada dalilnya yang mengkhususkan dan hendaknya seorang tidak mengkhususkan memperbanyak doa di sujud terakhir. Kalau mau memperbanyak ya hendaknya yang lebih banyak di rakaat pertama. Demikian seterusnya, semakin mendekati rakaat terakhir maka bacanya semakin singkat ya, semakin singkat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian berikutnya ya, apa tadi ya terkait tentang tidak boleh istilahnya mendahului ya. Disebutkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ya. An Anasin ya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innama ju'ilal imamu li'tamma bih." Sesungguhnya seorang imam ya, kita jadikan imam untuk diikuti ya, untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir, kita bertakbir ya, setelahnya mengikuti ya, tidak berbarengan, tidak mendahului. Namanya mengikuti berarti setelahnya ya, setelahnya ya. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imam sujud ya kita ikut sujud ya. Wa idza rafa'a farfa'u. Kalau imam bangkit ya kita bangkit ya. Seperti tadi kasus yang ya, sujud lama, ini kan berarti tidak mengikuti imam statusnya ya, tidak segera mengikuti imam, menundanya lama. Nah, ini malah bisa jadi ya penyimpangan yang ya, tidak tepat, perbuatan yang tidak tepat ketika kita salat berjamaah. Ini hadis yang sahih muttafaqun alaih. Kemudian di lafaz yang lain ya, ini terdapat sesuatu yang bersifat ancaman terkait dengan mendahului gerakan imam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himar.
Au yaj'alullahu suratahu surata himar. Tidakkah salah seorang di antara kalian takut tatkala dia mengangkat kepalanya sebelum imam? Artinya dia mendahului gerakan imam. Misalnya lagi ruku, imam belum bangkit, dia sudah bangkit duluan. Atau lagi sujud, ya, karena mungkin sudah nggak tahan, ya, imam belum bangkit, dia bangkit duluan misalnya. Ya, ini misalnya kalau masih batas normal, ya, kadang-kadang kan dalam kondisi tertentu barangkali imamnya pingsan lama sekali, ya, kemudian ngecek, ya, itu tidak masalah kalau kondisi seperti itu. Ini kondisi normal, tahu dia imamnya nggak terkenapa-kenapa, tapi kok dia dahului, ya, ini yang tercela. Bahkan di sini kata Nabi SAW, ya, tidakkah salah seorang di antara kalian takut ketika dia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan ubah kepalanya menjadi kepala himar, keledai. Atau Allah akan jadikan badannya itu badan keledai. Ini ancaman, ya, bagi orang-orang yang mendahului imam, ya, maka Allah ancam, ya, akan jadikan kepalanya kepala keledai atau badannya berupa badan keledai. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya, belum ada kisah yang, ya, kita ketahui ada orang yang mendahului imam kemudian betul-betul langsung dirubah, ya, dan ya kita lihat sekarang pun ada kasus, ya, kita ketika sholat, ya, di kampung-kampung kadang-kadang ada oknum, ya, orang-orang yang seperti itu, suka mendahului gerakan imam, tapi kita tidak lihat kepalanya berubah langsung jadi keledai, badannya tidak berubah jadi keledai, ya, walaupun bisa jadi tidak berubah fisiknya, ya, tapi kita yakin hadis ini hadis yang sahih, berarti apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalamnya adalah sesuatu yang benar, pasti benar. Bisa jadi dirubahnya di dunia, atau bisa jadi nanti dirubahnya ketika sudah berada di akhirat kelak, ya. Ketika di dunia mungkin kita tidak menyaksikan, tapi yakin hukuman Allah itu pasti terjadi, karena innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji, ya. Ketika di dunia tidak kita saksikan, ya, yakinlah kemungkinan nanti di akhirat Allah akan ubah bentuk dia menjadi bentuk himar, baik kepalanya atau seluruhnya, ya. Wallahu ta'ala alam. Dan tentu ini kehinaan, karena kita tahu himar itu adalah simbol hewan yang rendah, hina, ya, biasanya dikiaskan untuk, ya, kepandiran, untuk istilahnya kebodohan, ya, istilahnya. Jadi hewan himar itu sesuatu yang hina, ya. Seperti halnya ketika, ya, membahas masalah Taurat, ya, di situ, ya, dalam surat Al-Jumu'ah disebutkan, ya, orang-orang yang membawa Taurat tapi dipermisalkan seperti himar, himar, karena nggak memahami apa yang dikandung di kitab Taurat tersebut, ya, hanya bawa-bawa doang, ya, tapi nggak memahami isinya. Itu kan seperti himar yahmilu asfara, ya, himar, ya, keledai yang membawa buku, ya, tapi kan nggak bisa memahami, ya, tentunya. Nah, ini adalah simbol, ya, yang hina. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini hadis yang muttafaqun alaih, ya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, serta imam yang lainnya. Setelah Syekh membahas tentang larangan untuk kita mendahului imam ketika salat berjamaah, bersabarlah menunggu gerakan imam. Ketika imam berpindah gerakan, maka kita segera mengikuti gerakan imam, jangan malah tertinggal tadi, ya, tertinggal. Kalau tertinggal masih resikonya masih kecil sih dibandingkan tadi mendahului lebih besar keburukannya dibandingkan mungkin tertinggal tadi, ya, kalau tertinggal yang barangkali seperti tadi, ya, sujudnya lama, salatnya masih dianggap sah, ya, masih dianggap sah, ya. Tapi ketika mendahului, ngerinya tadi, ya, diancam dengan diubah bentuk kepalanya menjadi himar, ya, dan tentunya di sini, ya, tidak sah salatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi ini kembali kepada masalah fikih yang bisa jadi ada perbedaan pendapat, ya, ada perbedaan pendapat. Kemudian yang berikutnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait, ya, masalah imam. Siapakah yang paling berhak untuk menjadi imam? Ya.
Kadang-kadang kita itu sibukkan dengan permasalahan, bingung siapa yang imami kadang-kadang, karena orang-orang saling tawadhu merendah, sehingga jenengan lawan kadang-kadang seperti itu saling menunjuk apalagi kalau misalnya posisinya berada di perjalanan sedang safar seperti itu. Kalau di kampung biasanya malah ada sosok yang merasa paling berhak, dia maju padahal kadang-kadang tidak memenuhi persyaratan menjadi imam, kadang-kadang seperti itu ini ketimpangan keadaan seperti ini. Bagaimana pandangan syariat terkait tentang hal ini? Syekh di sini menyebutkan man ahaqqu bil imamah, siapakah yang paling berhak menjadi imam? Maka disebutkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang kriteria seorang imam. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam satu kaum adalah orang yang paling pandai dalam bacaan Al-Quran, paling menguasai bacaan Al-Quran, paling banyak hafalan Al-Quran. Aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa fa'alamuhum bis sunnah. Kalau dalam masalah bacaan Al-Quran, hafalan Al-Quran kok sama, misalnya sama-sama hafid 30 juz, ada beberapa orang atau 2 orang mungkin sama-sama hafid 30 juz berarti kan seimbang atau mungkin sama-sama hafal 20 juz, sama-sama hafal 10 juz, atau mungkin sama hafal cuma 1 juz tok misalnya. Ini 2 orang sama-sama hafalannya dan 2-nya sama-sama pengen jadi imam misalnya, posisinya di situ. Fa'alamuhum bisunnah, maka yang paling banyak pengetahuannya terhadap sunnah, yakni terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam masalah ini ada sebuah kisah yang secara langsung terjadi di zaman sekarang ini terkait tentang 3 syekh ketika itu berkumpul bareng-bareng 3 syekh ini yang ketika itu paling terkemuka di antara masyayikh yang lain, yakni Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, mufti Saudi ketika itu. Kemudian ada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sama Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahumullah. Bareng-bareng ketemu dalam sebuah majlis tiba waktu salat. Tapi mereka saling mengajukan, monggo silakan. Mereka saling tawadhu, masya Allah. Bagaimana para ulama itu seperti itu tidak istilahnya ambisius untuk menjadi yang paling terdepan, tidak. Tapi ketika kejadian seperti itu, maka kemudian Syekh Abdul Aziz di sini meminta agar Syekh Albani untuk mengimami salat. Dan alasannya karena Syalbani itu di antara 3 syekh ini adalah orang yang paling mumpuni dalam ilmu hadis. Kita bisa saksikan dari karya-karya beliau dalam masalah hadis silsilah shahihah, silsilah dhaifah, kemudian kitab-kitab istilahnya tafrij hadis yang banyak sekali dari beliau. Ini kan bukti akan beliau itu menguasai ilmu hadis, dan dibandingkan dengan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini yang paling banyak ilmu hadisnya. Maka ketika itu yang imami adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Masya Allah ketika sama Al-Qurannya, maka yang paling banyak ilmu tentang hadisnya. Baik secara riwayat, apalagi secara matan kandungan hadisnya. Kemudian yang berikutnya, fa in kanu fis sunnah sawa fa abdamuhum hijratan. Kalau dalam masalah sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka sama pengetahuannya, ilmunya imbang, maka yang paling dahulu hijrahnya. Kalau zaman dahulu hijrah kan nyata jelas dari Mekah hijrah ke Madinah, dari berbagai tempat hijrah ke Madinah. Karena dahulu tempat hijrah itu satu, yakni kota
Madinah. Ketika Nabi SAW masih hidup, orang-orang yang ingin masuk Islam ya datang ke Madinah belajar Islam dengan Nabi SAW. Namun di zaman sekarang ini ya, bagaimana kita mengetahui yang paling ya, awal hijrahnya? Ya mungkin dari sisi ya, kita ya, mengenal agama Islamnya, ya, yang paling dahulu Islamnya, yang paling dahulu belajar menguasai tentang keislaman, itulah yang mungkin dianggap sebagai orang yang paling dahulu hijrahnya, Fa in kanu fil hijrati sawa, ya. Sekali lagi karena hijrah itu tidaklah terputus sampai terbit matahari dari barat, itu batas akhirnya hijrah, ya. Jadi ya selama belum terbit matahari dari barat kita bisa hijrah, dan hijrah yang dimaksud di zaman sekarang adalah meninggalkan keburukan, kekufuran, menuju kepada kebaikan dan keimanan. Maksudnya di situ hijrah. Ya, jadi kalau yang ya, tadi ya, hijrahnya lebih dahulu, maka dia didahulukan jadi imam. Fa in kanu fil hijrah sawa, kalau bareng-bareng hijrahnya nih, mengenal ya, Islamnya, memperdalam Islamnya itu sama, bareng, satu level. Fa aqdamuhum silman, maka yang lebih dahulu masuk Islamnya, ya, Kemudian kriteria yang berikutnya, wala ya ummanna rajula fi sultani, dan seorang tidak boleh mengimami orang lain di kekuasaannya, di kerajaannya. Ya misalnya kita datang bertamu, ya, berkunjung ke sebuah kerajaan, ya, walaupun kita orang hebat, misalnya seorang ulama terkenal, ketika posisinya kita sebagai tamu, maka hendaknya kita tidak menyerobot mengimami, karena yang paling berhak adalah sang tuan rumah, sultan, pemimpinnya di situ. Dan ini bisa kita ibaratkan ketika bertamu ke rumah orang, ya. Ketika bertamu dengan rumah orang, maka yang paling berhak menjadi imam adalah sang tuan rumah, itu yang paling berhak, ya. Wala yaqud fi baiti ala takrimatihi illa biidni, dan seseorang itu tidak boleh duduk di tempat, ya, yang itu adalah tempat khusus bagi tuan rumah. Misalnya kita berada di rumah orang, ya, di ruang tamu, di situ ada kursi khusus untuk tuan rumah, maka janganlah duduk di kursi tersebut illa biidni, kecuali dengan izin yang punya rumah tersebut. Ya, ini adalah kiasan tadi dalam masalah imam. Jadi yang paling berhak imami di rumah seseorang ya tuan rumah. Kecuali kalau kita dipersilakan monggo untuk imami, maka kita baru mengimami. Walaupun statusnya di sini kita yang lebih alim misalnya, kita lebih berilmu, sedangkan kita lihat dia orang biasa, ya. Ketika kita bertamu, ya, dan kebetulan sholat bareng, ya, maka yang berhak menjadi imam adalah sang tuan rumah. Ya, kalau tuan rumahnya mempersilakan, baru kita maju untuk mengimami. Ya, demikian pula misalnya kita sedang singgah, ya, di perjalanan mampir ke sebuah masjid, ya jangan nyelonong langsung masuk, ya, ke mihrab ngimami ketika diiqamahi, jangan. Ya. Walaupun kita di sini yang merasa lebih berilmu, ya, lebih banyak, ya, hafalan Al-Qur'annya, jangan. Tapi yang paling berhak adalah tuan rumah. Kalau tuan rumahnya mempersilakan, baru kita mengimami. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga, ya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai dan juga Imam Ibnu Majah. Ya, terkait tentang yang paling berhak mengimami tadi paling banyak baca Al-Qur'an. Kalau sama yang paling banyak ilmunya tentang sunnah, kalau sama yang paling dahulu hijrahnya, kalau sama yang paling dahulu masuk Islam, ya. Kalau kita sedang bertamu, maka tuan rumah yang paling berhak menjadi imam, Ya. Baik, kemudian saya di sini menjelaskan, fa fi hadzal hadis anna sahibud dar wal imam ar-ratib wa nahwahuma ahaqqu bil imamah min ghairihima. Maka di dalam hadis ini ada penjelasan bahwasanya pemilik rumah dan imam rawatib, ya, imam rawatib di masjid-masjid yang memang sudah ditunjuk, dia adalah imam rawatib, ya. Dan yang semisalnya, dia adalah orang yang paling berhak mengimami daripada selain keduanya.
illa ayyadzanalah, kecuali dua jenis golongan ini ya, tuan rumah dan imam ratib tadi mengizinkan orang untuk mengimaminya. Dan ini yang sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi wala ya ummanna rajulu rajula fi sultani. Tidak boleh seorang laki-laki mengimami laki-laki yang lain di kekuasaannya. Tidak boleh. Ini nasnya. Wallahu taala alam bisawab. Sudah masuk waktu Isya? Ya, nanti kita jeda dulu untuk azan. Ya, tafadhol. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit ya terkait masalah imamah ini, ya. Imam salat ya. Maka di sini Syekh kemudian membahas tentang keimaman seorang anak kecil. Imamatus shabi. Apakah boleh anak yang kecil, yang masih kecil di sini menjadi imam salat, mengimami orang-orang yang usianya lebih dewasa, bahkan bisa jadi ya, lebih tua darinya, ya, seperti mungkin orang tuanya atau bahkan simbahnya. Apakah boleh ya, anak kecil seperti ini itu mengimami? Ya. Maka di sini ya, Syekh membawakan sebuah dalil ya, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini hadis yang diriwayatkan dari Amr ibn Salamah. Ya. Ini sebuah asar ya, sebuah asar. Amr bin Salamah, ya, dia mengatakan, "Lamma kanat waq'atu ahli al-fathi," ya, tatkala terjadi peristiwa Fathu Mekah, penaklukan ataupun pembebasan kota Mekah, ya, dikuasainya kota Mekah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu an, badara kullu qaumin bi islamihim. Masing-masing kaum itu mereka ya bersegera untuk masuk Islam, ya, masuk Islam. Ketika mendengar ya, kota Mekah sudah dikuasai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka masing-masing kaum ya itu segera memeluk agama Islam. Ya, ini alhamdulillah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika ya, peristiwa Fathu Makkah, ya, kemudian ya, banyak kaum ya, yang ada di sekitar kota Mekah itu berbondong-bondong masuk Islam, ya, bersyahadat ya, di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wa badara abi qaumi bi islamihim. Ya, kemudian ayahku juga bersama kaumku bersegera untuk masuk Islam, yakni sahabat Amr bin Salamah tadi, ya. Falamma qadim, ya, tatkala mereka datang, ya, qal, mereka beliau mengatakan, ya, ji'tukum wallahi min 'indin nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan. Sungguh aku datang kepada kalian demi Allah dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, haqqan, ya, betul-betul ini datang dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membawa kebenaran. Faqal, lalu dia mengatakan, ya, yakni ayahnya Amr bin Salamah mengatakan, sallu salata kada fihi nikada. Salata demikian pada waktu demikian. Wa sallu salata kada fihi nikada, dan salatlah demikian pada waktu demikian. Maksudnya menjelaskan tentang, ya, salat-salat yang diwajibkan, ya, yang hendaknya dikerjakan dan juga waktu-waktunya, ya. Tapi tidak dirinci sebutkan secara utuh. Ya, Amr bin Salamah hanya menyebutkan, ya, kada wa kada kada wa kada, ya. Salat kada fihi nikada, ya. Fa idza hadarat as-shalah falyu'adzin ahadukum. Kalau sudah masuk waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan, dan yang mengimami kalian adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ya, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Fanadharu, ya, lalu kaum, ya, dari Amr bin Salamah ini pun melihat, memeriksa siapa di antara mereka yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Falam yakun ahadun aktsara Qur'anan minni, dan ternyata tidak ada yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya daripadaku. Dan posisinya di sini Amr bin Salamah masih kecil, nanti sebagaimana disebutkan, ya, keterangannya di hadis ini. Lima kuntu atalaqqa minar rubban. Kenapa kok Amr bin Salamah di sini posisinya lebih banyak Al-Qur'annya? Karena sahabat Amr bin Salamah ini langsung belajar dari orang-orang yang singgah ke kampungnya, dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka mengajarkan Al-Quran ketika singgah, dan akhirnya Amr bin Salamah itu banyak hafalan Al-Qurannya. Faqaddamuni baina aydihim, lalu mereka pun, ya, memajukanku, yakni maksudnya menyuruhku menjadi imam bagi mereka, menjadikan aku sebagai imam. Jadi maksudnya kaumnya Amr bin Salamah menunjuk Amr bin Salamah untuk mengimami mereka, ya. Wa ana ibnu sittin aw sab'i sinin, dan ketika itu aku usianya 6 tahun atau 7 tahun. Ini Amr bin Salamah ragu-ragu ketika itu usianya berapa pasnya, tapi ya kira-kira 6 tahun 7 tahun. Bayangkan, masih kecil, ya. Kalau kita di zaman sekarang, ya, mungkin usia TK kelas 1, ya, barangkali, ya. Usia TK atau kelas 1 SD masih kecil, yang, ya, tentu mereka yang masih suka main-main, sholatnya aja kadang-kadang tengok-tengok, ya, tolak-toleh. Ya, kalau zaman sekarang. Tapi kalau zaman dahulu kan berbeda. Kedewasaannya lebih matang zaman dahulu, ya. Kalau zaman sekarang kayaknya anak seumur situ belum ngerti apa-apa, ya, kadang-kadang. Nah, sehingga para ulama di sini juga menjelaskan kriteria yang dimaksud dari umur 6 tahun 7 tahun itu adalah usia tamyiz. Kalau dia sudah tamyiz dan dia punya hafalan Al-Quran, mengerti tentang tata cara salat dan hukum-hukum terkait salat misalnya, maka dia boleh dijadikan sebagai imam. Artinya salatnya dia bisa serius, bisa benar, bukan yang main-main. Tapi kalau umur walaupun 7 tahun bahkan lebih, ya, tapi belum bisa salat dengan benar, walaupun banyak hafalan Al-Qur'annya, ya, tidak layak untuk dijadikan imam. Jadi kriterianya umur di sini adalah ketika tamyiz. Kalau sudah tamyiz, bisa membedakan mana baik, mana benar, mana kegiatan ibadah, mana main-main, maka tidak apa-apa, boleh kita jadikan imam. Apalagi dia banyak hafalan Al-Quran. Tapi kalau belum tamyiz, ya, belum mengerti hukum-hukum sholat, ya, tidak layak untuk dijadikan imam. Ya. Apalagi sekarang kan banyak, alhamdulillah, ya, anak-anak TK saja sudah hafal juz 30, ya. Tapi kadang-kadang sholatnya masih main-main, tengok-tengok, ya. Kadang-kadang mungkin, ya, sholatnya nggak serius, ya. Kalau keadaannya demikian, maka jangan, kita ajari dulu supaya dia bisa membedakan mana kegiatan ibadah yang benar, mana yang kegiatan main-main. Kalau sudah, maka tidak masalah. Kita jadikan dia sebagai imam sebagaimana
di sini Amr bin Salamah juga dijadikan imam karena posisinya dia sudah betul tamyiz, bisa mengerti hukum-hukum salat, tata cara salat, dia sudah bisa mengerjakan dan dia bisa menunaikan tugasnya sebagai seorang imam. Tapi kalau belum ya jangan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Abu Dawud terkait tentang asar dari Amr bin Salamah yang ketika itu posisinya langsung menceritakan keadaan dia. Ya, dan masya Allah ya, ini menunjukkan akan ya kuatnya Amr bin Salamah ya. Ketika itu masih kecil sudah hafal dan masih ingat terus sampai dewasanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini saja yang mungkin dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Barangkali ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Tafadhol, silakan. Cepat sekali. Iya. Cepat. Dicepatkan juga bacaan temponya ya. Kadang-kadang kan kita sudah terbiasa makmum sama imam yang tenang, pelan bacanya. Tapi pas ini kita dapat imam yang temponya cepat ya misalnya. Terus ya bacanya ayat per ayat. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, masya Allah. Iya, terkait tentang permasalahan ini ya, bagaimana kalau kita dapat di posisi imam kita itu yang bacaannya cepat. Ya. Kalau kita tahu tipikal imam yang kita ikuti itu dia bacanya cepat, ya maka kita juga mengubah tempo bacaan kita dengan bacaan yang cepat juga. Selama ketika bacaan kita itu tetap memenuhi hukum-hukum bacaan ya Al-Quran, karena ya bacaan Al-Quran sendiri kan memang terbagi-bagi, ada tartil, ada tadwil, ada hadr. Tartil yang betul-betul ya pelan, hukum-hukumnya semuanya dibaca dengan hati-hati. Ada yang tadwil pertengahan, bahasanya temponya ya sedang. Ada yang cepat hadr, tapi cepatnya masih tetap memenuhi hukum-hukum tadi, bacaannya masih sempurna di sini. Ya. Kalau kondisinya di sini kita bermakmum, kemudian kita mendapati tipikal imamnya cepat, nah masalah kita mempercepat dengan tadi tetap menyempurnakan bacaan. Kalau ternyata cepatnya kita kok nggak bisa, ya walaupun sudah cepat dengan bacaan yang ya tetap dijaga, qadarullah kok tetap ketinggalan. Berarti kan ini imamnya super ya, istilahnya super express ya. Ya. Maka di sini ketika kita sampai ketinggalan beberapa rukun, ya ini salatnya tidak sah kategorinya. Apalagi kalau ternyata ya, kita tidak menyempurnakan bacaannya, maka ini juga kriterianya tidak sah. Maka hendaknya diperhatikan pula ya, ketika imamnya cepat, kita bisa mempercepat bacaan, tapi dengan tetap istilahnya kita memperhatikan hukum-hukum bacaan ya. Huruf-hurufnya jangan sampai tertukar, harokatnya jangan sampai tertukar ya. Kalau misalnya mad-madnya dikurangi itu tidak masalah, karena temponya sedang cepat kan berarti ngikuti tempo ya. Gunahnya hukum-hukum ya, istilahnya ikhfa kita persingkat ya, maka itu tidak masalah. Selama itu masih terpenuhi, insya Allah salatnya tetap sah. Tapi kalau tadi sampai ketinggalan ya, kemudian ya sudah berpindah sampai berapa rukun karena kita fokus pada bacaan, ya berarti kan ini ketinggalan beberapa rukun dan konsekuensinya ini bisa jadi batal ya. Ketika kita sampai ketinggalan berpindah ya, sudah sampai ke rukun yang berikutnya, kita masih baca, dia sudah misalnya i'tidal ya. Kita masih baca Al-Fatihah, dia sudah i'tidal misalnya. Kita masih mempertahankan ya karena bahasanya tadi ya, kita nggak padahal kita sudah berusaha cepat tapi ternyata imamnya lebih cepat ya, seperti yang tarawih cuma 7 menit itu kan berarti ya sudah itu di luar
batasnya. Itu bacanya nggak karu-karuan itu jelas. Kalau kondisi demikian maka nggak sah sholatnya. Tapi kalau yang masih bisa untuk ngejar ya walaupun mungkin ruku ya ketika ruku kita cuma baca satu kali misalnya ya, masih mendapati demikian maka ini insya Allah masih tetap sah. Jadi boleh saja kita mempercepat bacaan dengan tetap memperhatikan hukum-hukum bacaan ya, menyempurnakan huruf-hurufnya ya, kemudian ya tajwidnya tetap dijaga, hanya saja mungkin temponya yang dipercepat. Itu insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala bishawab, boleh dilakukan. Ada yang lain silakan. Monggo. Menghadap ke makmum. Oh, sehabis salat imam itu menghadap ke makmum. Ya. Masya Allah. Yeah. Sebentar ini saya cek dulu karena bahasanya ada di pembahasan ya, di kitab ini ya, ada anjuran ketika seorang dia salat berjamaah kemudian telah selesai ketika di waktu zikir maka dia menghadap ke jamaah, menghadap ke jamaah. Ya. Dan kalau lagi dibutuhkan nyarinya malah nggak nemu. Tapi barangkali ada yang lain dulu silakan untuk tadi dalilnya nanti kita tunggu sambil ini. Afwan belum menemukan ini, malah di bacaan zikir nggak ada terkait hukum itu di sini, tidak disebutkan. Ya, mungkin insya Allah nanti kita akan carikan ya, di lain kesempatan kita akan. Afwan, alhamdulillah jazakallahu khair, ini ya, dicarikan ya oleh saudara kita di sini. Ada hadis ya. Yang pertama diriwayatkan oleh sahabat Samurah bin Jundab radhiyallahu taala anhu. Di sini disebutkan ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila selesai salat beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
Kemudian di hadis yang lain pula di sini diriwayatkan dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi yuqbilu alaina biwajhihi." Kami apabila salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami lebih memilih di sebelah kanannya karena beliau setelah salat menghadap kami dengan wajahnya. Menghadap kami dengan wajahnya. Jadi menghadap yang di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan. Wallahu ta'ala alam. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi ada dua riwayat ya, menghadap ya betul-betul menghadap atau menghadapnya ke sisi yang sebelah kanan ya, ke sisi yang sebelah kanan. Nah, ini hadisnya dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang pertama dikeluarkan Imam Bukhari, hadis kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadisnya, tapi di buku ini anak belum menemukan. Allah Ta'ala bisa. Jazakallahu khair. Insyaallah. Seingat anak ada ya pembahasan di kitab Al-Wajih juga terkait tentang hal tersebut. Cuma Allah ini kita belum menemukan di sini. Ya, jazakallahu khair sudah membantu di sini. Ada hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Baik, barangkali ada yang lain sebelum kita tutup. Ya, silakan. Naam. Aminnya ini. Iya sama, kategorinya mendahului. Ya, maka hendaknya imam makmum itu ya aminnya itu kalau yang di nasnya kan berbarengan dengan aminnya imam. Karena dengan kita berbarengan dengan aminnya imam, kita juga mendapati amin bersama dengan para malaikat. Ya, malaikat di situ nasnya. Jadi berbarengan. Ketika amin ya amin bareng semuanya di situ. Tidak mendahului. Cuman kadang-kadang kan kita ketika perkiraan sebenarnya nggak ada niatan untuk mendahului. Ketika kita perkiraan amin ternyata imam telat ya aminnya. Kalau kondisinya demikian insya Allah tidak masalah dan salatnya tetap sah insya Allah. Karena kondisinya di sini kan aminnya juga kategori hukumnya sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin cukup ya untuk malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan ilmu dan kita diberi kemudahan untuk bisa mengamalkannya ya, dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bekal ya. Karena ilmu ketika diamalkan itu akan berbuah pahala, tapi kalau ilmu tidak diamalkan itu tidak membuahkan apapun sampai diamalkan baru ada pahala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia-manusia yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan ketakutan tersebut menggerakkan kita untuk senantiasa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri majelis kita, pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.